Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Artis TV dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dan tentunya kali ini kami hadir untuk sahabat-sahabat semua nih, fan Hijab di seluruh Nusantara dan pecinta sinetron Samudra Cinta yang terus setia dan stay tune melihat tayangan Samudra Cinta ya. Walaupun tayangnya agak malam, don't worry ya, kita akan nonton terus dan terus akan memberikan support dan dukungan serta menikmati hasil kerja keras fans kita Haiko van der Vecken dan juga Rangga Azob ya. Ya sahabat-sahabat, dan pada malam ini kita akan disuguhkan dengan satu kebahagiaan kembali nih oleh Samudra Cinta dan Kaila sahabat-sahabat, yang mana pada adegan malam ini sahabat-sahabat sepertinya kita akan melihat pertemuan antara Samudra dan Cinta yang mereka sama-sama menuju ke kantor polisi, di mana Samudra membawa orang yang mengirim teror SMS, dan Cinta dan Doni dia akan melaporkan tentang sesuatu yang ia lihat di hotel tempatnya Vina menginap. Akhirnya di sana Samudra dan Cinta pun akan bertemu sahabat-sahabat di kantor polisi ya. Dan juga di sisi lain di sana sahabat-sahabat, nanti malam juga kita akan disuguhkan dengan satu rasa kecurigaan yang cukup kuat terhadap Kaila, karena Kaila sahabat-sahabat yang malam tadi belum mendapatkan hasil tentang pertanyaannya atau sebuah pertanyaan tentang rahasia identitas diri Kaila, walaupun itu sudah ditanyakan kepada kakaknya tadi tapi tidak juga dijawab sahabat-sahabat. Dan bahkan di sana Kaila pun sudah mulai curiga setelah melihat foto-foto kakaknya ketika kecil ya sahabat-sahabat di sana. Walaupun kakaknya di situ rambutnya lurus, mamanya lurus, kemudian ayahnya juga lurus rambutnya, sementara Kaila kok beda sendiri. Begitu juga dengan perasaan Kaila, yang apakah Kaila ini bukan anak kandung papa mamanya sahabat-sahabat. Dan tentu ini semua akan diceritakan oleh Kaila terhadap Samudra dan Cinta, dan dari situlah Samudra dan Cinta nanti akan curiga tentang Kaila ini, sehingganya Samudra dan Cinta akan mencari tahu tentang siapakah rahasia identitas diri Kaila sahabat-sahabat. Ya, dan juga di sisi lain sahabat-sahabat, nanti malam kita pun akan disuguhkan dengan satu adegan yang cukup membuat kita ikut bahagia ketika Samudra, Cinta dan Kaila mereka sedang berkumpul, ketika Samudra dan Cinta sudah pulang dari kantor polisi, dan Kaila pun akhirnya nanti akan datang ke tempatnya Samudra untuk menanyakan hal yang tadi. Dan setelah itu akhirnya mereka berkumpul dan menyaksikan meteor yang akan terjatuh dengan indah sahabat-sahabat, karena kita tahu bahwa Cinta yang sudah menyiapkan makanan, tempat yang sungguh romantis di bawah jendela kamarnya sahabat-sahabat, dan tentu itu berada di luar, dan itu akan digunakan oleh Cinta untuk melihat meteor yang akan jatuh sahabat-sahabat. Namun keburu terjadi sesuatu, akhirnya kali ini Cinta harus pergi dulu sahabat-sahabat. Namun nanti malam kita akan menyaksikan satu adegan yang cukup membuat kita ikut bahagia, haru, dan terbawa baper tentunya ya. Dan kali ini sahabat-sahabat, pada malam ini kita tahu bahwa bagaimana usaha yang dilakukan Ariel dan juga Damar untuk menghancurkan Samudra, dan juga kita tahu bahwa di sana bagaimana rasa kesedihan yang dialami oleh Kaila kala Kaila harus jauh dari Alan sahabat-sahabat ya. Dan tentunya kali ini pun kita sudah mendapatkan satu titik terang
dan rasa kecurigaan yang dimiliki oleh Kayla tentang identitas rahasia Kayla. Waduh. Dan mudah-mudahan saja beberapa episode ke depan ini akan segera terungkap siapakah identitas rahasia dari Kayla akan terbongkar, sahabat-sahabat. Dan tentunya kita akan mencoba melihat dulu bagaimana adegan pada malam tadi, sahabat-sahabat, ketika Pak Ferry mendapatkan sebuah SMS, di mana SMS tersebut tentunya itu adalah SMS sebuah teror. Dan di mana di situ yang pertama Pak Rusdi akan mendapatkan teror bom, dan itu membuat Pak Rusdi sehingganya sangat resah akan keselamatan Hotel Grand Nusa dan juga orang-orang yang berada di Hotel Grand Nusa tersebut, sahabat-sahabat, karena ini adalah hotel berbintang 5 yang tentunya akan selalu memberikan kenyamanan kepada para nasabahnya, sahabat-sahabat ya. Dan di sini Pak Rusdi tidak ingin, maksud kami Pak Ferry tidak ingin dong membuat para pengunjung ya menjadi resah, sehingganya di sini Pak Ferry terus meningkatkan keamanannya, karena Pak Ferry sangat bingung apa yang terjadi. Akhirnya Pak Ferry menelpon Samudra, dan Samudra pun datang. Akhirnya Samudra berinisiatif untuk melaporkan hal ini kepada polisi, sehingganya polisi datang ke Hotel Grand Nusa, dan di situ Pak Ferry dan juga Samudra pun memberikan penjelasan kepada Pak polisi tentang hal tersebut. Dan akhirnya polisi pun memeriksa semua tempat-tempat yang diduga akan terjadi ledakan bom, sahabat-sahabat. Namun polisi tersebut karena setelah diperiksa tidak menghasilkan apa-apa, dan ia pun menyatakan itu hanyalah SMS orang iseng. Dan akhirnya seluruh penghuni Hotel Grand Nusa yang tadi sempat dikeluarkan, akhirnya mereka diperbolehkan untuk masuk ke ruangan atau ke kamarnya masing-masing kembali, sahabat-sahabat. Walaupun di sana ya ada yang sangat kecewa dengan pelayanan Hotel Grand Nusa yang katanya berbintang 5. Namun di situ Samudra pun meminta maaf kepada mereka ya, karena ini dilakukan semata-mata hanya untuk memberikan keselamatan kepada para pengunjung Hotel Grand Nusa, sahabat-sahabat. Kemudian di sisi lain kita lihat di sana, sahabat-sahabat, dan Pak polisi pun setelah melakukan hal itu memasukkan kembali para nasabah-nasabah Hotel Grand Nusa ke kamarnya masing-masing, dan Pak polisi pun pamit ya. Dan di situ Samudra pun mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa dia sudah mendapatkan titik lokasi orang yang memberikan SMS teror tersebut, sahabat-sahabat, kepada Samudra. Dan akhirnya itu pun diberitahukan kepada Pak Ferry, dan akhirnya Samudra pun akan mencari titik orang yang memberikan SMS teror tersebut. Dan di sana Pak Ferry akan ikut melacaknya, namun Samudra menolaknya dan menyuruh untuk Pak Ferry tetap stay di hotel tersebut, dan Samudra yang akan berangkat mencari orang yang mengirim SMS teror tersebut. Namun rasa khawatir yang dimiliki oleh Pak Ferry, akhirnya Pak Ferry pun menyuruh orang-orang kepercayaannya untuk menjaga Samudra. Dan tentu sangat khawatir dong dengan Samudra. Dan akhirnya orang-orang tersebut pun mengikuti Samudra. Namun ketika Samudra keluar, ia melihat ada orang yang sangat mencurigakan, sahabat-sahabat, di mana orang ini adalah orang yang membawa bom yang disuruh oleh Ariel, sahabat-sahabat. Namun itu tidak seberapa dihiraukan oleh Samudra, walaupun dia agak sedikit curiga karena orang itu dari tadi pagi hingga malam ini tetap stay di situ, tidak pindah kemana-mana. Dan Samudra pun terus melanjutkan untuk mencari titik orang yang mengirimkan SMS. Dan sesampainya di sana, ia pun melihat ada orang yang sedang berdiri sendiri, sahabat-sahabat. Dan
Samudra pun dan di GPS tersebut menunjukkan bahwa orang itu yang telah mengirim SMS, dan akhirnya Samudra pun mengambil HP-nya. Dan ketika di HP-nya dicabut sahabat-sahabat, orang tersebut pun sadar dan langsung melihat ke arah Samudra dan memarahinya. Dan Samudra pun mengatakan, maaf, saya hanya ingin memeriksa HP ini saja dan melihat SMS yang masuk. Dan ternyata benar sahabat-sahabat. Dan di situ preman tersebut pun melawan Samudra terlebih dahulu sebelum Samudra membuka HP-nya. Namun tiba-tiba saja orang-orang suruhan Pak Peri membantu Samudra, dan akhirnya Samudra pun melanjutkan untuk melihat HP atau isi HP tersebut. Dan ternyata benar, orang tersebutlah yang mengirim SMS tersebut kepada Samudra, sahabat-sahabat. Dan setelah diketahui bahwa itu adalah benar orangnya, Samudra pun menghajarnya, sahabat-sahabat, ya, dan menanyakan tentang siapa orang yang menyuruhnya. Tetapi orang tersebut malah tidak kenal dengan yang nyuruhnya. Hanya saja dia memiliki ciri-ciri orangnya tinggi, besar, dan ganteng katanya, ya. Sehingganya Samudra teringat akan apa yang dikatakan Cinta ketika itu, ya, oleh orang gila tersebut, sahabat-sahabat. Dan ia memprediksi bahwa itulah Ariel. Dan preman tersebut ternyata dia meminta sekali lagi untuk mengirimkan SMS agar ia dibayar oleh orang tersebut, sahabat-sahabat. Dan Samudra pun mengiyakan dan memberikan HP tersebut. Akhirnya dikirimlah sebuah SMS kembali oleh orang tersebut kepada Samudra, dan isinya di situ adalah cukup mengejutkan Samudra, sahabat-sahabat, di mana di situ TikTok dia pikir Grenusa targetnya. Tentu dia salah, karena bukan Grenusa target utama, tapi perempuan bernama Cinta yang sangat dia cinta. Setelah melihat SMS tersebut, akhirnya Samudra pun menghajar kembali orang tersebut dan menanyakan di mana Cinta. Akhirnya Samudra pun menelpon ke rumah, menelpon Cinta, namun tidak diangkat. Akhirnya dia menelpon Bu Lila, suruh untuk ngecek di mana keberadaan Cinta, sahabat-sahabat, ya. Dan akhirnya orang tersebut pun, preman tersebut, dibawa ke kantor polisi oleh Samudra. Dan kemudian di sisi lain di sana Doni yang melacak keberadaan Vina. Dia melihat ada sebuah hotel dan ia pun langsung masuk ke hotel tersebut, walaupun harus dengan mengendap-endap, sahabat-sahabat, karena kalau lewat depan dia tidak bisa. Akhirnya dia bisa mengendap-endap ke atas, ya, hingga akhirnya dia sampai ke nomor 304 di lantai 3, sahabat-sahabat. Ternyata setelah dicari di situ ternyata tidak ada orangnya. Hanya saja di situ terlihat ada berkas darah, sahabat-sahabat, dan Doni menyatakan bahwa itu adalah darah Vina. Akhirnya Doni pun menelpon Samudra, namun Samudra tidak ngangkat, ya, karena Samudra sedang sibuk. Akhirnya menelpon Cinta, dan Cinta pun mengangkat telepon dari Doni tersebut, sahabat-sahabat. Akhirnya Cinta pun akan menghampiri Doni ke hotel tersebut, ya. Walaupun kita tahu bahwa Cinta yang tengah masak untuk persiapan ketika Samudra nanti datang, karena malam ini katanya akan ada bintang jatuh, sahabat-sahabat, ya, yang sangat indah. Ada meteor, ya, akan ada meteor yang indah banget. Makanya Cinta menghidangkan makanan tersebut di luar. Bahkan ia pun sudah menggelar karpet di sana dan kasur, bantal, dan itu akan digunakan untuk mereka melihat jatuhnya meteor tersebut, sahabat-sahabat. Namun ketika sedang beres-beres dan mendapatkan telepon dari Doni, akhirnya Cinta pun meninggalkan semua itu dan menghampiri Doni. Dan ketika mereka bertemu, Cinta pun mengajak Doni untuk melaporkan semua ini ke kantor polisi. Dan nantinya, sahabat-sahabat,
Cinta dan Samudra pun nanti akan bertemu di kantor polisi tersebut. Setelah mereka bertemu di kantor polisi, dan tentunya mereka akan tahu tentang hal-hal yang terjadi di Hotel Grand Nusa dan juga dengan Vina. Dan akhirnya Samudra pun nanti pulang. Namun tiba-tiba sahabat-sahabat nanti ketika mereka pulang, karena Kayla yang sudah merasa curiga dan belum mendapatkan jawaban yang tepat atas apa arti rahasia identitas diri Kayla, akhirnya Kayla pun kabur kembali tuh dari kamarnya dan datang ke rumah Cinta. Akhirnya mereka pun bersama-sama di sana melihat meteor yang jatuh, sahabat-sahabat ya, dan menanyakan hal tersebut kepada Samudra dan Cinta tentunya. Dan Samudra dan Cinta pun akan merasa curiga akan hal tersebut, sahabat-sahabat. Dan mudah-mudahan saja ini semua segera terbongkar ya di episode yang akan datang ini. Oke, kami atas nama Artis TV mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.